Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang seputar kitab-kitab Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tentang biografi atau sirah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kembali melihat ke belakang, yaitu kepada buku-buku klasik yang telah dibuat oleh para ulama salaf, khususnya yang berkaitan dengan biografi, maka dapat kita lihat bahwa di dalamnya banyak sekali terdapat penghapusan jejak atau tadlis. Hal inilah yang kemudian dijadikan oleh mereka sebagai landasan awal untuk concern dalam bidang ilmu ini. Mereka para ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu seluruhnya sangat konsisten dalam hal ini. Meskipun mereka berbeda-beda sesuai tingkatan-tingkatan zaman mereka, mereka sangat menjaga hal yang pada saat ini mungkin tidak kita pedulikan. Oleh sebab itu, maka kita tidak akan mendapati seseorang pun di antara mereka yang menunjukkan biografi-biografi yang mempunyai dua kemungkinan pemahamannya, yaitu kabar dan berita yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka mereka akan segera mengkritiknya dan mendatangkan serta memaparkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Dan banyak juga mereka yang berkecimpung di bidang ilmu sirah ini yang membuat ringkasan. Saat itu pula mereka menjauhkan diri dari sebagian kabar berita ini. Mereka menghindari kabar dan cerita yang mengandung sejarah ini seolah tidak mempercayai kebenarannya. Dan bukan meringkas kitab dan cerita tersebut meringankan isi kitab yang terlalu berat. Hal inilah yang sesungguhnya dilarang untuk dilakukan oleh para ilmuwan zaman dahulu serta sebagian ulama pada zaman sekarang ini. Karena kita melihat bahwa orang-orang berkeyakinan dan percaya bahwa sirah itu kurang lebih merupakan kabar berita yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, yang hanya dimiliki dan berani dilontarkan oleh orang yang mempunyai keberanian. Kita juga melihat pemikiran-pemikiran baru yang mengalir dari karya para pembaharu. Pelaku pembuat pemikiran baru tersebut membubuhkan sebuah berita atau mungkin dua buah berita tentang sirah dan sejarah, termasuk juga membuat kritik yang sangat tidak sesuai kepada kita tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Kemudian mereka meringkasnya dan menambahkan hal-hal yang sangat tidak pantas jika disandarkan kepada Rasulullah SAW, karena memang bukan merupakan sesuatu yang berhubungan dengannya dan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan beliau. Lalu untuk memperkuat apa yang mereka katakan, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan bukti dan argumentasi tentang kebenaran apa yang mereka katakan dan tuliskan. Bukti-bukti tersebut sebagai sesuatu yang akan dipahami dan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh di dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seputar pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan janda dari Zaid bin Harithah. Rasulullah menikahi Zainab setelah ditalak oleh Zaid bin Harithah.
hal yang dikemukakannya ini sangat dikhawatirkan diterima begitu saja oleh orang yang tidak paham. Dan ini merupakan sirah nabawiyah, berita yang sangat tidak bermanfaat dan hanya merupakan omong kosong belaka. Di antara mereka juga ada yang mengungkapkan satu atau dua kisah di dalam kitab atau kitab miliknya, lalu diungkapkan dengan gaya bahasa yang baru, lalu mempersembahkan sebuah cerita kepada manusia dengan memutarbalikkan dua kisah yang ada. Di dalam cerita yang ditulisnya, ia juga menuliskan sanad atau siapa sajakah orang-orang yang meriwayatkan cerita dan berita tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang paling efektif digunakan dan merupakan rahasia pensucian penghapusan jejak kabar berita ini. Gaya bahasa dan cara pengungkapan yang baru di dalam buku-buku ini, maka dari itu akan nampak sekali makna-makna di dalam ungkapan baru yang telah diubah-ubah ini seperti sebuah jasad yang nampak di dalam keterkekangan. Tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan darinya. Uslub atau gaya bahasa dan ungkapan baru ini pun mengandung ejekan dan pemikiran yang bobrok dan berita yang kotor. Si pengarang dan penulis kitab tersebut berharap agar pemikiran dan karyanya dapat diterima oleh para pembaca, dan pembaca dapat mengamini pemikiran dan apa yang ditulisnya di dalam bukunya tersebut. Ada pula orang yang menulis kitab sejarah sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ishaq dalam runtutan dan urutannya. Ia menulis kitab sirah atau kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cara yang ditempuh oleh Ibnu Ishaq, yaitu dengan memulai cerita tersebut dari kisah kelahiran Rasulullah dan berbagai macam peristiwa yang terjadi sebelumnya, baik yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alami sendiri ataupun yang dialami oleh para sahabatnya. Setelah itu barulah disebutkan dan dipaparkan tentang kehidupan Rasulullah hingga beliau akhirnya wafat dan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini menukil cerita dan berita dari kabar-kabar yang dekat sekali dengan kebenaran. Ia sangat hati-hati dalam melakukan tugasnya dan sangat menjauhkan diri dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan akal pikirannya dan apa yang ia yakini. Membantah pemikiran orang-orang yang melampaui batas dan para pendusta. Maka hadirlah bukunya tentang perjalanan dan kisah hidup Rasulullah SAW dengan gaya bahasa yang baru, jauh dari senda gurau dan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Dan jika kita memberitahukan kepada manusia tentang kitab sirah Ibnu Hisham, kita ungkapkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab tersebut. Tidak pantas bagi kita semua untuk membantahnya, selain bahwasanya kita harus menyerahkan hal tersebut kepada para ulama dengan keyakinan bahwa ulama mempunyai nas dan dalil yang benar untuk mempersembahkan kitab yang merupakan himpunan kisah perjalanan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam peperangan yang diikutinya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan syariatnya dan membela agamanya. Beberapa penulis dan pengarang kitab yang mengkompilasi antara sirah, kisah hidup Nabi dengan tarikh atau sejarah. Setelah itu datanglah para pengarang dan penulis yang lainnya. Mereka menyampaikan kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan segala peristiwa dan kejadian yang beliau alami dalam beberapa zaman dan tahun yang lalu. Maka hadirlah kisah perjalanan Rasulullah SAW di dalam buku-buku mereka sebagai sesuatu yang tidak terikat dan sangat beragam. Bahkan hal ini merupakan sebuah babak dari babak sejarah secara universal. Di antara para ulama ada yang memulai menulis kitab sejarahnya dengan pembahasan tentang wujudullah atau adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah dan ulama lainnya selainnya
ada yang memulai ceritanya langsung kepada kehidupan Rasulullah SAW, seperti Imam Hafidh Abu Syuja' Syirwaih yang merupakan pemilik kitab Riyadul Uns. Beliau meninggal dunia pada tahun 509 Hijriyah. Walhamdulillah.